Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Semoga semua teman-teman dalam keadaan bahagia. Temanya kali ini, ya, seseorang yang menganggap kamu sebagai sosok yang terbaik di dalam hidupnya, sosok terbaik yang pernah dia kenal. Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang, bisa cocok, bisa juga tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate teman-teman, berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain. Bisa hanya setengah resonate, bisa secara keseluruhan, atau tidak sama sekali. Jadi jangan dipaksakan ya. Cuma kalau kamu udah keburu nonton videonya, kamu cukup ambil dari sisi positifnya. Ambil yang bermanfaatnya saja. Ya. Nah, di sini teman-teman, ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi jangan lupa juga untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa, ya. Kita akan lihat sama-sama di sini ya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi. Energi seseorang yang menganggap kamu sebagai sosok terbaik yang pernah dia kenal, yang pernah ada di hidupnya. Aku melihat energinya di sini. Ada energi di mana antara kamu dan dia ini sedang menjaga jarak. Ya, aku nggak tahu nih. Ya, aku belum bisa lihat apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Tapi nanti ya mengalir aja ya teman-teman. Kita lihat kartu yang muncul. Kira-kira apa? Ini banyak di antara mereka. Orang ini kayak memang sedang fokus cari cuan. Fokus dengan pekerjaannya. Ya. Fokus mengerjakan sesuatu, ya, cari peluang, cari kesempatan sana sini. Jadi benar-benar fokus dengan dirinya, dengan pekerjaannya. Dan sepertinya ini kayaknya ada momen ya. Ada momen yang dimana ini energi kamu bikin dia ini sampai sekarang nggak bisa fokus. Aku bisa pastikan sih teman-teman. Ini karena dia kayaknya masih memikirkan kamu. Mungkin ada momen-momen indah yang terjadi di antara kalian, ya. Dan kalau secara batin, ini dia sangat sulit melupakan kamu. Oke. Aku melihat di sini ada situasi yang sangat menyenangkan, yang cukup menyenangkan di saat kalian bersama, ya. Di saat kalian di sini masih deket. Dan ini sepertinya di awal sih, ya. Sangat menyenangkan, sangat happy. Namun tak kenapa, ini sepertinya yang membuat kalian kayaknya saling menjaga jarak. Ada pengaruhnya, ada pihak lain sepertinya di sini yang ikut campur. Atau emang yang mengganggu hubungan kalian, ya. Mungkin keluarga atau siapapun, tapi ini ada kaitannya dengan orang lain. Dengan pihak lain. That, ya. Dan sepertinya ini sesuatu yang terjadi kayaknya bersifat dahsyat, bersifat fatal teman-teman. Ya, kira-kira apa sih? Wah. Lagi-lagi nih, The Tower. Ini semakin diperjelas ya. Diperjelas banget ini di sini. Ada kartu The Tower, sangat-sangat fatal. Sangat-sangat menyakitkan, ya. Ini hancur lebur, berantakan, kacau balau. Sampai kayak rasanya mau nangis aja tuh sulit banget gitu. Bahkan ada yang ngerasain kayak feeling loss ya. Rasanya udah capek banget, tertekan banget. Ini entah dari kamu atau dianya. Ya, aku rasakannya begitu. Oke. Dan ini kayak membuat rasa kepercayaan hilang, ya. Ada rasa kepercayaan luntur ya, hilang mbak di telan bumi.
Aku melihat di sini terjadi sepertinya sebuah pertengkaran yang hebat. Mungkin dia merasakan kondisinya kayak merasa terpojokkan oleh kamu. Mungkin ya. Mungkinkah gitu ya. Mungkin. Bisa jadi ini mungkin salahnya dia, atau mungkin dia memanfaatkan kamu. Dia punya orang lain ya. Karena di sini ada kartu The Tower. Makanya ini kondisinya bersifat fatal banget ya. Jadi tuh tiba-tiba boom gitu ya. The Tower nih, bikin kaget, bikin terkejut kondisinya. Itu sangat menyakitkan banget sih. Nah, kita buka lagi ya. Kita buka lagi di sini ada kartu Ten of Pentacles, Eight of Swords ya, Eight of Wands, Knight of Cups. Oke. The Hermit. Wah. Jadi, pasti bottom of the deck-nya di sini ada kartu The Hangman. Oke. The Hangman kita buat di sini aja ya, biar nggak kosong aja. Aku merasakan di sini energinya kalau kalian ini sama-sama udah berusaha banget ya, mencoba untuk bahagia dengan diri kalian masing-masing. Beberapa di sini aku melihat ini ada keluar kartu Ten of Pentacles. Aku melihat sepertinya ini ada yang sudah punya pasangan baru. Karena apa? Itu ya. Ya mungkin ini disebabkan karena ada rasa sakit hati. Jadi pengen mencari yang baru. Ya, pengen jatuh cinta lagi, gitu. Di sini ada yang sudah dapat orang yang tepat, tapi ada juga di sini yang belum, mungkin masih berproses, ya. Nah di sini walaupun dia sudah mendapatkan orang lain, tapi energi kamu masih berpengaruh. Dalam arti energi kamu ini masih melekat di dirinya. Karena apa? Karena baginya ini, kebaikan kamu ini tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kebaikan kamu itu nggak bisa tergantikan oleh siapapun. Kamu itu yang selalu menemani dia, kamu itu yang sangat tulus sama dia, yang selalu mengerti dia, dan sangat berempati sama dianya. Sehingga dia berusaha di sini ya, kayak untuk melepaskan energi kamu, itu rasanya sulit. Kan tadi ya, energinya masih melekat banget ya sama dianya, ya. Energi kamu itu masih melekat banget sama dianya. Dia kayak berusaha gitu melepaskan. Udah mencoba, tapi rasanya sulit. Karena apa? Dia di sini masih mengingat-ingat dengan kebaikan kamu. Bahkan ada loh teman-teman di sini, di antara mereka itu kayak jadi beban juga di satu sisi sama dia, karena ada yang merasa berutang budi sama kamu. Dia kayak ngebatin ya. Dia kayak ngebatin. Aku nggak bisa. Aku belum bisa dengan mudah mencari pengganti kamu, walaupun aku merasakan sakit ya. Entah mungkin kamu mutusin dia atau dia mutusin kamu, walaupun kita di sini sudah berpisah, kayak gitu ya. Dia masih merasakan sakitnya. Tapi di sini aku mau bilang teman-teman, ada kebaikan kamu yang benar-benar membuat dia sangat berutang budi. Bisa jadi ya kamu pernah menolong atau membantu dia dalam hal materi atau dalam yang berhubungan dengan hukum ya, atau hal apapun. Tapi ini sangat-sangat membuat dia merasa terutang budi sama kamu. Jadi bisa dikatakan ada juga kondisi seseorang yang ini kayaknya dia sulit banget move on dari kamu. Ada yang gagal move on ya. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana penilaian dia ke kamu saat ini. Bagaimana pandangan dia ke kamu saat ini. Oke. Jadi teman-teman, kalau aku bilang ya, dia ini pernah bangga banget menjadi pasangan kamu.
Di sini dia sangat bersyukur ya, pernah dipertemukan dengan kamu. Sangat-sangat bersyukur. Ya, kamu gak ada jeleknya nih. Ya walaupun ada jeleknya, tapi ditutupi dengan banyaknya kebaikan kamu. Terlepas itu dari kesalahan ya, terlepas itu dari pengkhianatan atau ketidakjujuran. Ya, dia sangat bersyukur pernah menjadi pasangan kamu. Selanjutnya di sini aku melihat, aku ngerasa sepertinya sekarang dia memikirkan kalau dia sangat beruntung. Dia bangga ya, pernah menghabiskan waktu atau menjalani hubungan sama kamu. Terlepas itu jangka waktunya lama atau enggak ya, tapi dia di sini merasa sangat bangga. Dia merasa sangat beruntung. Ya, ada transformation. Jadi bersama dengan kamu ini membawa banyak pelajaran sama dia. Gitu. Dan ini kayak membuat dia membuat dia jadi lebih bijaksana sih teman-teman. Lebih bijaksana ke depannya, lebih bijaksana untuk menjalani hidup, ya. Di sini ada perubahan dari dirinya ya. Yang dimana di sini dia berusaha untuk mencoba mengurangi egonya pelan-pelan. Dan dia melihat bahwa semua itu karena kesadaran. Pelan-pelan dia belajar untuk pakai logika ya. Pelan-pelan di sini dia kayak lebih berpikir logis dalam hubungan ini. Jadi ini merupakan salah satu pelajaran yang dia bawa sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini. Dan dia sadar bahwa kesalahan itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan sampai dengan saat ini, dia kayak belum bisa menemukan sosok yang seperti kamu. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, kamu melihat dia bahagia, atau mungkin dia saat ini bahagia dengan pasangannya yang lain itu, mungkin kamu bertanya-tanya, kira-kira beneran gak sih dia bahagia bersama dengan pasangannya yang sekarang? Mungkin kamu bertanya-tanya, selalu bertanya-tanya. Jadi mau dijawab di sini, ya, aku katakan di sini bahwa energi dia di sini kayak ya udah gitu. Aku jalani aja sama siapa aku sekarang. Aku jalani siapa di samping aku sekarang. Gitu ya. Jadi dia menjalani hubungan dengan orang lain ya kayak hanya sebatas sebagai status, ya. Tidak ada rencana, tidak ada prediksi ke depannya gimana. Dan beberapa di sini aku ngerasa bahwa dia nggak begitu fokus banget dengan yang baru. Karena apa, teman-teman? Why? Di satu sisi dia masih belum bisa melupakan memori lama saat bersama dengan kamu. Nih, ya, Ten of Cups. Di satu sisi dia masih sulit melepaskan kenangan saat bersama kamu. Tapi di satu sisi dia pingin gitu jalani dengan orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan rasa kesepian dia. Bisa jadi di awal dia merasa loh, ya, ini aku loh, gitu. Gampang lah, bisa lah mencari pengganti kamu. Ini aku loh, gitu ya. Dengan rasa egonya yang tinggi. Tapi apa teman-teman di sini? Ternyata tidak bisa dibohongi ya, kalau dia terjebak dengan egonya yang besar. Buktinya dia masih sulit melepaskan energi kamu, ya. Masih sulit di sini melupakan kamu, masih terus-terus mengingat-ingat kamu. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dia pikirkan tentang kamu. Kira-kira apa yang dia pikirkan tentang kamu? Oke. Jadi di sini aku melihat ya, aku nggak tahu nih teman-teman. Mungkin sepertinya dia pernah bermimpi atau gimana. Dia kayak bisa ngerasain energi kamu. Dia kayak sering ngebatin ya. Ngebatin itu maksudnya gini. Dia sering ngomong dalam batinnya, berusaha untuk menyampaikan sesuatu ke kamu. Ini sambil sebut-sebut nama kamu loh. Apalagi yang dia pikirkan, yang dia rasakan, ya. Nah, di sini dia kayak mau bilang ya, batinnya tuh kayak ngomong,
Sebetulnya aku merasakan sedih. Aku banyak kehilangan nih, kehilangan semangat hidup, kehilangan arah, kehilangan keceriaanku. Ya ini mungkin karena keegoisanku. Mungkin ini kesalahan kita berdua, ya. Dia bilang begitu, teman-teman. Dan itu membuat hari-hariku redup. Sekarang aku menjadi seseorang yang ragu-ragu, yang kurang percaya, yang gak bisa fokus. Ya, dalam arti apa sih ya bahasanya ya? Skeptis ya, skeptis. Di satu sisi aku harus membahagiakan diriku. Di sisi lain, di sini ada yang emang kayaknya belum siap dengan perubahan. Berat rasanya gitu. Seven of Pentacles. Di sini dia pengen bilang bahwa sejujurnya aku masih menyimpan rasa itu. Makanya di sini ya, kartu Seven of Pentacles ada yang masih fokus memantau-mantau kamu, yang suka stalking kamu, mengamati kamu dari kejauhan. Jadi belum benar-benar menghilangkan rasa itu dari hatinya dia. Dan di sini dia pengen bilang jujur, yang sekarang ini rasanya berat untuk aku jalani. Karena apa? Ya ini, ya mungkin ya, ini diakibatkan karena ulahnya sendiri, karena perbuatannya sendiri. Jadi ini ada karma, teman-teman. Ya, ada tanggungan, ada tabur tuai, ada sebab akibat ya. Jadi kalau menabur yang baik, maka menuai yang baik. Berat di sini rasanya untuk menjalani hari-harinya ya. Nih, tanggungan, beban berat. Jadi kalau udah begini terus gimana dong ya? Masa iya pas nggak enaknya kita nyalahin Tuhan? Ini aku mau cerita sedikit ya teman-teman ya. Kalau kamu ngerasa bosan atau gimana, nggak mau denger, nggak apa-apa, di skip ya. Tapi aku mau cerita sedikit. Ini sedikit aja ya. Tapi aku percaya sih, untuk teman-teman ya yang menonton tarot positif, aku percaya kalian tidak seperti ini gitu loh. Tidak seperti, nih aku mau cerita. Mungkin beberapa orang di luar sana ada yang seperti itu. Jadi ketika ya, ini amit-amit nih, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah bikin kita hancur, bikin hidup kita sengsara. Malah justru sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kita pilihan. Karena sebelum kita melangkah, sebelum kita membuat pilihan, sebelum memutuskan sesuatu untuk kita lakukan, Tuhan udah kasih pilihan A, B, C, D gitu ya. Ya kalau kamu mau sukses, kamu udah tahu dong bagaimana caranya. Gak ada sukses yang instan. Kalau kamu pengen mendapatkan kebahagiaan, kamu udah tahu dong gimana caranya gitu ya. Mulailah bahagia dengan diri kamu sendiri. Sukses itu dengan usaha, dengan kerja keras. Gak ada yang instan. Jadi sebenarnya Tuhan udah kasih pilihan A, B, C, D. Tapi bagaimana caranya di sini kita peka dengan insting yang kita punya. Sebenarnya semua orang, kita semua ini dianugerahi yang namanya intuisi, firasat ya, feeling. Tapi bagaimana kita peka dengan intuisi yang kita punya? Karena bisa dibilang ini sebagai penuntun teman-teman ya, untuk membantu kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Apalagi nih dalam hal menyakiti ya, konteksnya menyakiti gitu. Jadi misal, kalau kita tahu selingkuh, pengkhianatan itu adalah sesuatu yang gak baik, itu adalah sesuatu yang menyakitkan orang lain, kenapa kita lakukan? Dan itu selingkuh dilakukan dengan sadar loh, bukan hilaf. Jadi kalau ada seseorang ya ketahuan selingkuh nih, dia jawabnya hilaf ya, ya udah deh, kamu definisikan sendiri tuh orangnya gimana ya, you know what I mean lah. Itu sama aja dianya menanam karma buruk bagi dirinya sendiri, karena dia udah menyakiti nih ya, dengan secara sadar loh dia menyakiti. Jadi karmanya bertambah nih satu ya, karmanya bertambah satu. Masa iya mau terus-terusan gitu ya menanam karma buruk? Yang ada siklus hidup kita gitu-gitu terus, karma buruk terus yang datang, jadinya akan menuai yang buruk terus. Jadi ini ya guys, kembali lagi, ada karma, ada tanggungannya atas apa yang dia perbuat, ya beginilah hasilnya. Kalau dibilang apakah dia masih mencintaimu? Masih.
ya. Tapi apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Di sini aku mau jawab, kalau kamu di sini tidak menunjukkan atau tidak memberikan kode, menunjukkan sinyal, dia nggak berani datang. Karena mungkin kondisinya saat itu benar-benar udah fatal ya. Saat itu mungkin dia yang tidak jujur atau apalah gitu ya. Situasinya nggak kondusif, bisa jadi. Situasinya dahsyat banget, bisa jadi. So, apakah dia akan menghubungi kamu duluan? Aku rasa sebelum kamu menunjukkan sinyal-sinyal itu, sebelum kamu memberikan kode-kode itu, dia di sini tidak akan menghubungi kamu. Karena pastinya ada rasa takut dari dianya. Ada rasa malu lah, ya. Untuk zodiak ada Aries, Virgo, Libra, Aquarius, Cancer, Capricorn, dan Sagittarius. Oke guys, sekian dulu readingan kita kali ini. Ambil yang positifnya, namun buang dari sisi negatifnya. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita, dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah kasih like, komen, subscribe, dan share video ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Saya Els pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!